Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Camep Chat. Di video kali ini akan berbeda dari video sebelumnya. Ini ada yang spesial, kita akan bahas masalah mobil. Mobil apakah itu? Dan mobil yang seperti apa? Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mereview dan juga menilai berdasarkan pengalaman yang ada di diri saya, yang sudah terjadi di diri saya. Nah, saya akan membahas masalah mobil tua. Nah, mobil tua atau mobil tua bangka atau motuba, nah ini masih menjadi primadona ya di Indonesia, yang masih digandrungi oleh orang-orang yang punya cita-cita memiliki mobil tapi dengan budget yang sangat minim. Nah, jadi sebelumnya saya juga tipe orang yang sama, yaitu punya keinginan punya mobil, punya mimpi untuk punya mobil sendiri ya, tujuannya untuk ajak jalan-jalan keluarga, mungkin teman dan seterusnya ya. Nah, tapi dengan dana yang sangat-sangat minim. Nah, dulu mobil pertama saya adalah mobil tua bangkanya ya. Itu Civic Excellent tahun 83, saya beli dengan harga 9 juta rupiah saja. Kemudian itu hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya ganti lagi. Mobil tuanya adalah mobil Hyundai Accent tahun 2000. Nah, setelah itu ganti lagi. Saya karena mobil tua terus coba mobil yang muda gitu kan ya. Nah, kemudian saya ganti mobil Sigra. Kemudian setelah itu hanya bertahan sekitar 1,5 tahun. Kemudian saya balik lagi ke mobil tua ya, karena ya tahulah ya, kalau mobil cicilan itu berat di ongkos gitu kan ya. Berat di ongkos maksudnya adalah ya kita mencicil iya, perawatan iya, ya udahlah lengkap lah pokoknya gitu kan. Nah ya, kemudian karena saya merasa terlalu berat ketika saya harus angsur, kemudian perawatan juga, ya maklum lah ya, ekonomi kelas ya seperti itulah ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke mobil tua saya yang sampai saat ini saya pakai. Itu adalah Timur SOHC tahun 1996. Nah, mobil ini yang sampai saat ini masih menemani saya di setiap perjalanan saya, setiap hari loh teman-teman ya. Nah, kelebihan mobil tua dibandingkan mobil muda. Yang pertama, ini kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah yang pertama, kita tidak lagi perlu mengangsur ya, karena dengan budget yang seadanya ya tinggal disesuaikan saja dengan dana kita, apakah 10 juta, apa 20 juta atau 30 juta, itu tergantung dari isi dompet kita ya. Nah, itu sudah bisa mendapatkan mobil-mobil yang memiliki kualitas yang sedikit lumayan gitu kan. Nah, kemudian kelebihannya tidak mengangsur ya. Itu yang pertama, kelebihannya tidak mengangsur, karena menurut saya contohnya seperti ini nih. Kalau mobil baru DP-nya itu sekarang ya mungkin sekitar 15 jutaan, kemudian angsurannya mungkin paling murah dengan DP segitu, tenornya 5 tahun, angsurannya sekitar 2,5 sampai 3 juta ya. Nah, 2,5 sampai 3 juta per bulan. Nah, ini kalau buat saya pribadi ini cukup berat ya teman-teman ya. Tapi mungkin teman-teman punya kemampuan lebih ya silahkan, itu pilihan. Nah, kemudian kalau saya hitung, kalau 15, 1 bulan kemudian saya sudah punya dana 18 juta. Ini kalau saya belikan mobil tua sudah bisa nih gitu kan ya. Nah, berarti tanpa mengangsur ya, kita punya DP saja, anggap aja begitu ya, kita hanya punya DP, kita sudah punya mobil tua gitu kan. Nah, ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, itu ya jelas ya, ketika kita tidak punya angsuran ya
hatinya cukup tenang lah ya, cukup tenang, tidak dikejar jatuh tempo, apalagi nanti kalau sampai tidak kuat bayar akan ditarik oleh debt collector atau diminta kembalikan ke leasingnya begitu kan ya. Ini kelebihan utama menurut saya, kelebihan utamanya itu. Kemudian kelebihan yang kedua kalau dari sisi perekonomian kita ya, nah yang harusnya kalau kita kredit itu contoh 2-3 jutaan itu harus diangsur ya. Nah tapi kita bisa alihkan tuh, kalau kita pakai mobil tua kita bisa alihkannya seperti ini ya, 2-3 juta anggap aja buat uang jajan anak kita gitu. Nah kemudian kalau teman-teman nih mau beli mobil tua itu jangan takut teman-teman. Jangan takutnya apa ya, jangan takutnya adalah kalau teman-teman beli mobil tua tiba-tiba yang ada di pikiran kita, mobil tua itu mogokkan gitu kan, cepat rusak dan lain sebagainya. Nah itu kembali lagi kepada kita ya teman-teman ya. Setiap kendaraan, mau itu mobil, mau itu motor, apalagi salah satu yang paling mungkin nggak masalah, sepeda saja itu butuh perawatan teman-teman. Nah kalau teman-teman memilih mobil tua ya otomatis perawatannya mungkin akan lebih ekstra gitu ya, karena mungkin sudah banyak komponen-komponen atau alat-alatnya yang sudah mulai menua, jadi perlu yang namanya diremajakan. Nah tapi tenang, seperti saya nih contohnya, ketika setiap 1 bulan itu pasti ada yang diperbaiki. Nah itu bukan mungkin tidak rusak, tapi untuk peremajaannya saja. Jadi ketika kita pergi jauh contohnya itu tidak khawatir teman-teman. Jadi memperbaiki itu tidak harus menunggu rusak tuh. Memperbaiki itu tidak harus menunggu rusak. Kita sudah mulai merasakan gejala-gejala yang mungkin agak aneh gitu kan. Nah biasanya kita sama mobil kita itu punya feeling, punya feel gitu kan. Jadi ada rasa yang sedikit berubah saja kita tahu mana nih yang kira-kira ada masalah. Nah ini kita perbaiki teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita punya mobil tua, belajarlah untuk mengenali mobil tua itu sendiri. Contohnya nih saya punya Timor, berarti saya jangan tidak mau belajar. Jadi seperti saya mengenali mobil saya itu punya karakteristik yang seperti apa, kemudian kalau kerusakan umumnya itu seperti apa atau apa saja. Sekarang teman-teman mudah untuk mendapatkan informasi itu semua di mana ya di YouTube gitu kan ya. Nah jadi anggap aja kita bisa buka bengkel sendiri untuk mobil kita sendiri gitu kan ya. Kalau saya sendiri walaupun saya awam tentang ilmu perbengkelan, nah tapi YouTube membimbing saya untuk bisa memperbaiki mobil sendiri. Nah dengan memperbaiki mobil sendiri kita bisa menekan budget yang harusnya lebih besar. Contohnya begini, kalau kita beli spare part sendiri sekarang kan banyak ya media online ya, marketplace juga ada. Contohnya spare part harganya Rp100.000. Nah kalau kita sendiri yang pasang paling hanya modal kopi gitu kan ya, hanya modal kopi saja sudah cukup, atau es teh gitu kan udah cukup ya. Nah kita hanya cukup mengeluarkan 100.000 saja, tidak lebih. Nah tapi kalau ke bengkel ya teman-teman harus sendiri lah ya. Kalau yang namanya di bengkel mungkin orang bengkel sudah mendapatkan keuntungan dari spare partnya, kemudian ditambah lagi dengan uang jasa pemasangan. Nah jadi mungkin dari mulai kalau kita beli di online itu 100.000 ya mungkin sekitar 150 sampai 200.000 ya, sampai dengan jasa pemasangannya. Cukup hemat kan teman-teman ya kalau bisa sendiri. Nah kalau saya juga seperti itu, selagi saya bisa, saya yakin bisa memperbaikinya ya saya coba sendiri gitu kan. Kecuali kalau kita sudah merasa wah saya nggak sanggup nih kalau begini, daripada nanti ada kesalahan ya itu nggak masalah. Seperti di mesin besar, mesin utama kita ya di gearbox ya itu otomatis ya, kalau kita orang awam janganlah gitu kan, jangan sekali-sekali gitu kan. Ya boleh sih kalau teman-teman nekat gitu, boleh, tidak ada salahnya untuk belajar. Nah tapi kalau saya sendiri saya tidak demikian ya, saya ya
adalah yang bisa saya perbaiki biasanya di bagian-bagian luar ya, contohnya seperti timing bell, kemudian fan bell, radiator, busi, itu kan semua terlihat ya. Nah itu bisa sekring, lampu, nah itu kan kita bisa sendiri. Nah itulah tadi kelebihannya teman-teman. Jadi kelebihan yang utamanya adalah hati kita tenang, biaya yang kita keluarkan per bulan itu juga lebih sedikit dibandingkan kita mengangsur. Ya yang jelas kita bisa, yang awalnya untuk mengangsur bisa untuk jalan-jalan setiap bulan nih ya kan. Itu kelebihan yang utama. Nah kekurangannya adalah ya teman-teman tahu sendiri lah ya, kalau kita pakai mobil tua, perspektif orang tentang mobil tua, ngapain sih lu beli mobil tua, mendingan daripada beli mobil tua mending duitnya buat DP kemudian ambil baru, udah nggak mikir perawatan mesin gitu kan ya. Ya itu mungkin kadang-kadang menusuk hati kita ya, kita langsung down gitu kan ya. Nah kita langsung merasa minder bahwa mobil kita mobil tua bangka gitu kan. Cuman itu bisa diatasi teman-teman. Cara mengatasinya adalah kita bisa membuktikan bahwa mobil tua ini tidak kalah bagusnya gitu ya, tidak kalah bagusnya itu dari mobil-mobil muda gitu. Ya walaupun kita tahu ya secara umur, secara kualitas mungkin agak sedikit di bawah gitu, atau bahkan jauh di bawahnya, tapi ya yang menjadi kunci utama adalah kita selalu tetap bersyukur teman-teman, bersyukur selalu, jangan lupa. Nah karena harta itu kan memang titipan ya, tapi selebihnya walaupun kita punya kesempatan untuk mengambil yang lebih baik, ya kenapa tidak gitu kan. Contohnya ya kemampuan kita lah, mengukur berdasarkan kemampuan saja. Kalau kita hanya kuat contohnya bisa membeli mobil tua, tapi kita memaksakan untuk membeli mobil baru atau mobil yang muda, nah itu akan mencelakai kita sendiri teman-teman. Nah karena apa ya, kita memaksakan diri. Nah jadi jangan sampai kita memaksakan diri. Kalau kita hanya kuat untuk membeli mobil tua, beli saja mobil tua, jangan gengsi teman-teman. Nah karena kebahagiaan kita itu kita sendiri yang menentukan gitu kan. Bukan berarti ketika kita punya mobil tua kita nggak bahagia, ya salah itu semua perspektif tentang seperti itu ya. Nah justru kadang-kadang kita punya mobil tua itu lebih bahagia karena ya tidak punya pikiran tentang mengangsur, tidak khawatir tentang jatuh tempo, apalagi sama debt collector jauh-jauh itu kan ya. Nah oke. Nah berarti tadi yang kekurangannya sebenarnya cuma satu teman-teman ya, jadi omongan tetangga karena kita punya mobil tua, tapi ya nggak masalah ya teman-teman. Nah selanjutnya tips untuk membeli mobil tua. Nah teman-teman ketika teman-teman ingin membeli mobil tua, saran saya adalah yang pertama kalian cari informasi mengenai mobil tua itu sendiri. Contohnya teman-teman punya keinginan, mobil ini keren nih gitu kan, mobil tua yang ini keren nih. Nah, dulu saya juga mengikuti seperti itu teman-teman, sampai saya menentukan pilihan saya harus beli yang mobil yang ini atau saya ingin beli yang mobil yang seperti ini. Nah dulu contohnya saya punya saya punya keuangan itu hanya sekitar 10 juta, berarti saya harus cari informasi mobil di harga kurang dari 10 juta. Di YouTube sebenarnya banyak teman-teman referensi tentang harga mobil di bawah 10 juta. Nah itu teman-teman bisa cari ya, itu banyak teman-teman, jangan khawatir. Nah teman-teman bisa cari di Facebook nih, nanti bisa dilihat sini, itu forum jual beli mobil harga di bawah 10 juta, di bawah 15 juta, itu banyak sekali teman-teman. Nah ketika teman-teman sudah dapatkan harganya, estimasi kalau dapat 10 juta itu dapat mobil ini, kalian bisa teman-teman intip komunitas-komunitas mobil yang sedang teman-teman cari. Contohnya teman-teman dananya cukup di Civic Excellent, berarti kalian cari komunitas Civic Excellent. Di situ kalian bisa baca, bisa pelajari kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah kemudian kalian perbandingkan dulu dengan mobil yang lainnya, jadi selain ya. Nah itu teman-teman nanti juga sama. Tipsnya adalah mencari sumber informasi. Di YouTube sekarang banyak yang review. Nah kemudian teman-teman untuk membeli mobil tua, jangan takut untuk membeli mobil jenis apapun.
teman-teman jangan takut, ini bisa jadi referensi. Seperti saya nih, saya beli mobil Timor, yang dulu pemikiran orang kalau mobil Timor itu selalu jelek, selalu overhead, selalu mogokan dan seterusnya. Saya membuktikan sendiri teman-teman, saya memiliki Timor ini. Saya dari Jakarta ke Jambi, Jakarta ke Jawa Tengah, semuanya aman, jalan-jalan, naik gunung dan seterusnya, jarang ada trouble teman-teman, hampir tidak ada trouble. Nah, kalau perawatan seperti ban, oli, ya itu wajib ya teman-teman ya. Namanya mobil, mau mobil tua, mau mobil muda, yang masalah seperti itu adalah hal yang umum dan wajar. Oke, mungkin perjumpaan kita hanya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Nanti setelah ini mungkin saya akan buatkan video lagi part kedua. Nah, tentang membahas tentang mobil tua bangka lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap saya ingatkan, jangan lupa di like ya, komen di bawah ini, dan subscribe, karena semua itu gratis ya teman-teman untuk mendukung kemajuan channel saya. Terima kasih dan see you, bye bye.